Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan tugas kami yaitu aplikasi absensi karyawan. Nah, kami juga sudah menghostingnya, tapi agar tidak mengganggu database-nya, kita menggunakan SAM untuk demonstrasinya. Oke, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, pada tampilan awal dari aplikasi absensi kami, di sini terdapat 3 menu, yaitu menu Home, About, dan Kontak. Pada menu Home, kita bisa melihat di atas ini terdapat header dan atau tulisan jalan di sini yang berisi selamat datang di sistem informasi absensi karyawan by kelompok 3. Dan di bawahnya terlihat ada logo dari perusahaan kami, yaitu PT Martika Jaya Manado. Dan di bawahnya terdapat kata-kata sambutan dari aplikasi kami, yaitu selamat datang di halaman administrator sistem informasi absensi PT Martika Jaya. Melalui halaman ini dapat dilakukan pengolahan data. Akses menu data pada bagian atas sistem untuk pengolahan data absen. Akses menu user untuk mengelola informasi tentang user yang login. Selanjutnya pada menu baut, di sini terdapat daftar nama dari kelompok kami, yaitu Teodora Wongkar, dari Kurang, Kimberly Rodowu, Yusuf Mawati, Masih Nasyafil. Dan terdapat NIM, kelas, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya pada menu kontak, di sini kita mengisi kontak dengan alamat dari kampus Unsrat. Dan untuk login, kita balik lagi ke menu home, dan kita masuk ke sistem dengan menggunakan username admin, dan password juga. Baiklah, perkenalkan nama saya Mervi Gracia Turang dengan NIM 2011021060059. Set home. Jika tadi teman saya telah melakukan login dan jika loginnya telah berhasil akan mendapatkan laman seperti yang tertera pada saat ini. Dan di sini telah tertulis absensi karyawan PT Mahardika yang menjadi nama absensi yang kami ambil. Selanjutnya kita masuk pada master data. Pada jadwal kerja, di sini terdapat laman jadwal kerja yaitu nomor, hari, tanggal, kelas, masuk, keluar, status, dan di sini ada action yang ada kotak kuning dan kotak yang berwarna, di mana kotak kuning tersebut menjadi form update jadwal, di mana ada hari, tanggal masuk kapan, status kelas apa, ada pun data masuk dan keluar. Jika kita kembali ke laman jadwal, ada juga kotak warna merah ini. Jika ingin menghapus jadwal tersebut, kita bisa klik pada kotak warna merah. Dan selanjutnya jika sudah selesai, kita lanjutkan pada DDD jadwal. Nah, pada forum data jadwal, kita bisa menginput hari, tanggal yang ada terdapat hari, bulan, dan tahun, kelas yang berstatus reguler atau bukan, kapan waktu masuk, dan kapan waktu keluar, dan statusnya apa. Dan selanjutnya kita bisa klik pada di sini yaitu simpan jadwal. Dan ini kalau kita ingin keluar, kita kembali ke laman sebelumnya. Dan untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusuf Mawati dengan NIM 2102 1106 ini. Jadi kita sudah dalam laman data karyawan. Di laman data karyawan sini ada nomor, ada NIK, ada nama, ada pendidikan, ada jabatan, ada status, ada jenis kelamin, dan terakhir ada action. Dan di sini ada tombol yang berwarna kuning. Jika diklik tombol berwarna kuning ini, di sini tempat untuk mengedit nama. Jadi kita edit misalnya Yosua, dan pendidikan, kejabatan, dan status, dan lain sebagainya. Jika sudah, kita update data karyawan. Jika sudah, ini adalah ini akan terotomatis terganti. Dan di sini ada tombol yang berwarna biru. Jika diklik untuk melihat data yang sudah diedit. Kita kembali ke halaman data karyawan. Dan di sini ada juga tombol yang berwarna merah. Jika diklik tombol yang berwarna merah ini berfungsi untuk menghapus atau mendelete data karyawan. Dan di pada posisi bawah ada add karyawan atau
menu untuk menambahkan data karyawan. Dan di sini kita bisa menginput data karyawan mulai dari ini, ada nama dan ada pendidikan, juga status dan jabatan dan lain-lain sebagainya. Jika sudah input untuk data yang akan ditambahkan, di sini ada menu simpan jadwal. Dan ketika sudah kembali ke laman data karyawan, dan di sini kita lanjut ke absensi. Di absensi sini ada juga seperti yang sudah dijelaskan, ada nomor, ada NIK, ada nama, jenis kelamin, hadir, keterangan tidak hadir, ada jabatan, ada jam masuk dan jam keluar. Dan terakhir ada action. Di action sini ada apa? Tombol yang berwarna merah sama dengan yang sebelumnya. Tombol yang berwarna merah ini untuk menghapus data. Dan di tombol yang berwarna kuning ini jika diklik untuk mengedit data. Dan ketika sudah, kita update data. Dan jika sudah mengupdate data, kita kembali ke laman yang absensi. Dan di sini ada add new absensi. Jika di klik, ada menu, ada ini, ada nama, ada jenis kelamin, status hadir, keterangan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini bisa di input, dan jika sudah di input, klik ada menu absensi. Kita kembali ke halaman absensi. Dan untuk laporan absensi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kimberly Rangganupu dengan NIM 2102110600099. Pada menu laporan, kita klik laporan absensi. Jika sudah, akan tampil seperti ini. Ada NIK, nama, jenis kelamin, hadir, keterangan tidak hadir, jam masuk dan jam keluar. Kemudian kita bisa mencetak salah satu laporan absensi dengan cara mengklik tombol yang berwarna biru. Di sini akan tertampil salah satu data absensi. Kita juga bisa menyimpannya sebagai PDF. Selanjutnya, kita juga bisa mencetak semua laporan absensi dengan mengklik tombol cetak semua laporan. Dan akan tertampil data seluruh absen. Kita juga bisa menyimpannya sebagai PDF. Selanjutnya, yang selanjutnya juga ada menu logout dan shortcut, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Dan pada menu logout, Ini kami menggunakan bahasa PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan yang dominan adalah PHP. Nah, pada bagian folder absensi ini adalah folder tempat di mana file-file aplikasi ini disimpan. Untuk yang folder pertama ini adalah aset. Aset ini menyimpan dari CSS dan juga Bootstrap dan juga font awesome, jadi ini font yang kami gunakan dalam website kami. Jadi kita menggunakan external font ini juga. Dan untuk folder bernama JS ini untuk Bootstrap ya, dengan berbasis bahasa JavaScript. Ini bisa kita lihat. Kemudian untuk menu config ini ada file bernama koneksi.php yang dimana perintah ini dieksekusi untuk validasi dari localhost untuk disimpan ke dalam database-nya, jadi koneksi ke dalam database-nya untuk agar kita bisa menghostingnya nanti. Kemudian pada bagian image, di sini ada folder image yang berisi tentang gambar yang kami gunakan di dalam aplikasi tersebut. Kemudian ada folder report, di mana ini adalah fungsi dari cetak satu absen. Jadi kira-kira seperti ini source code-nya. Kemudian yang untuk pada bagian cetak semua absen, ini source code untuk fungsi cetak semua absen. Kemudian di sini ada menu view. Jadi di sini fungsi untuk menampilkan di laman about tadi. Seperti ini. Kemudian ada fungsi untuk absensi delete, yang dimana ini untuk menghapus absensi. Kemudian absensi edit, ini untuk mengedit absensi. Kemudian absensi report, itu laporan dari absensi. Dan ini absensi tambah, itu untuk menambahkan absensi. Kemudian untuk ini menampilkan absensi. Kemudian yang arsip edit PHP ini untuk mengarsipkan arsip edit. Seperti ini.
Kemudian untuk jadwal delete seperti ini. Jadi ini untuk query hapus data. Kemudian ini yang bagian jadwal edit. Dan kemudian di sini ada jadwal tambah. Kemudian ini untuk jadwal tampil. Kemudian ini untuk judul tampil. Ini ada kontak tampil yang dimana menampilkan laman tampil, laman kontak. Kemudian untuk pegawai delete ini fungsi untuk menghapus pegawai, data pegawai atau karyawan. Kemudian pegawai detail ini yang tombol untuk yang berwarna biru tadi untuk melihat detail dari karyawan. Kemudian pegawai edit ini untuk mengedit data karyawan itu tombol berwarna kuning. Kemudian yang pegawai tambah ini untuk tombol yang berwarna biru di bawah, yang berada di kiri bawah. Kemudian ada pegawai tampil ini untuk menampilkan list dari pegawai. Nah, kemudian ini untuk bagian akun PHP. Jadi untuk user akunnya itu kita buat di dalam database dan misalkan berhasil login itu dia akan menampilkan Anda masuk sebagai dan juga si username yang digunakan itu admin. Kemudian ini untuk basic PHP-nya. Nah, kemudian ada beranda admin.php. Ini untuk menampilkan beranda dari admin, yaitu jadi ketika kita berhasil login, nanti berandanya akan tampil seperti yang ada di source code di bawah ini. Kemudian untuk beranda.php ini ketika belum login, jadi lamannya akan muncul ketika belum login. Nah, pada bagian konten admin ini, konten adminnya, ini fungsi untuk menentukan bahwa konten itu admin, karena dia sudah berhasil login. Yang sini kita belum login. Kemudian pada footer, yaitu yang berada di bawah dari sebuah website. Di sini juga teman-teman bisa klik saja di sini untuk subscribe channel YouTube saya. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi. Oke, kita lanjut. Dalam indeks admin ini, jadi ini indeksnya atau program utamanya, file utamanya dari admin. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kemudian untuk indeks PHP ini yang sebelum login. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya. Di sini pada bagian head itu yang bagian atas dan link href ini sebagai referensi. Jadi kita menggunakan referensi dari Bootstrap, data table, dan juga fontnya itu kita ambil dari yang folder tadi yang kita buat di atas. Kemudian untuk body-nya itu atau badan dari programnya, sini juga ada fungsi-fungsi dari modal dialog, target. Kemudian crossover ini yang untuk navigasi bar. Kemudian untuk button ini untuk tombol-tombol ini. Nah, kemudian untuk body-nya untuk ini itu mengambil file dari menu PHP. Ini menu PHP, ini file menu PHP. Kemudian scriptnya ini ya kita mengkoneksikan dengan yang aset yang kita buat tadi, yang JavaScript-nya tadi, yang pada bagian ini. Aset, kemudian JS. Jadi kita hook di dalam sini. Kemudian di sini ada menu logout. Jadi di sini untuk fungsi logout tadi. Kemudian ada menu PHP ini untuk fungsi dari pilihan menu tadi yang ada di atas. Kemudian ini proses login. Jadi proses login.php ini untuk mengautentikasikan user yang login. Jadi di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam PHP My Admin-nya, yang dimana database akan tersimpan, data-data dan file akan tersimpan di dalam database absensi ini. Jadi kita bisa juga melihatnya. Untuk absensi karyawan, ada nama-nama karyawannya. Kemudian kita juga bisa edit, copy, delete, dan juga ekspor. Kemudian untuk database jadwal, ini. Kemudian untuk database pegawai, dan database usernya. Jadi apabila user mengedit-ngedit di dalam aplikasi seperti menghapus atau menambahkan, nanti akan secara otomatis ditambahkan ke dalam database ini. Nah, untuk ingin mengakses aplikasi ini, teman-teman bisa menggunakan link ini, absensi siswa kelompok 3.000webhostapp.com. Jadi silakan dicoba. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan mengenai aplikasi kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Mantap.